Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah lagi bersama-sama dengan GKI Petra via online. Mari kita bersama-sama persiapkan hati kita untuk masuk ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu sekalian. Haleluya, kita berjumpa kembali dalam ibadah kita. Apa kabar Bapak Ibu yang di rumah? Pasti semuanya baik-baik kan? Ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan. Tuhan sudah menyertai kita, menjaga kita semua sepanjang minggu. Dan mari, di hari ini kita mau gunakan waktu kita untuk kita mau memuji Tuhan kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dengan apa kita akan dapat membalas segala kasih Tuhan, pertolongan Tuhan. Kalau sampai saat ini kita semua masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan Tuhan perlindungan, kita mau bersyukur buat Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan Engkau sungguh baik. Aku mau terus bersyukur kepadamu Tuhan. Mulutku tetap memuji-Mu, tetap menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Setia Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan
kita untuk segala perbuatan ajaibnya yang Dia sudah kerjakan bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Naikkan ucapan syukur. Haleluya Yesus, amin. Selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Amin. Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk hari ini, hari Minggu, hari pertama di minggu ini. Dan kami bersyukur memasuki hari pertama di minggu ini, kami dimungkinkan untuk beribadah bersama-sama meskipun secara online dari rumah kami masing-masing. Kami bersyukur setiap kali mengingat hari Minggu, kami mengingatnya dengan sukacita. Sebab hari Minggu, Yesus Kristus menyatakan diri sebagai Tuhan dan Raja, bangkit dari kematian. Dan kami merayakannya Tuhan dan menikmatinya dengan sukacita di tiap-tiap hari Minggu. Pun seperti hari ini, kami bersyukur karena hari ini menolong kami, mengingatkan kami bahwa kami akan menjalani minggu ini dengan penyertaan Tuhan, dengan kemurahan Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah melakukannya pada minggu-minggu sebelumnya. Tuhanlah pemimpin kami, Tuhanlah penolong kami. Kami melewati hari-hari kami dan menjalaninya Tuhan dengan berbagai keadaan. Ada kegembiraan, ada kesenangan, tetapi juga ada kesusahan, ada sakit di sana. Namun kami bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam semua itu. Dan itu cukup bagi kami. Disertai oleh-Mu, itulah kekuatan kami Tuhan dan kesenangan kami. Itu sebabnya pada saat ini dari tempat kami masing-masing, kami bersyukur mengingat semua hari yang sudah kami lalui. Dan kami juga dengan penuh syukur mengingat bahwa hari esok dan minggu-minggu selanjutnya kami tahu Tuhan akan melanjutkan kembali kasih setia-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Ya Bapa yang penuh kasih, kami juga mau menyerahkan rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Supaya seluruh rangkaian kebaktian kami dari permulaan sampai akhir Tuhan berkenan memimpinnya. Kami rindu Tuhan lewat nyanyian, lewat doa, terutama lewat firman Tuhan. Kami benar-benar bersekutu dengan Engkau, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami, terutama lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yung Tik Yuk. Kami benar-benar memberi diri kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Sebab Tuhan akan mengajari kami, akan membimbing kami, dan akan menasehati, bahkan memberikan kekuatan, termasuk kesembuhan bagi tubuh kami, sebab firman-Mu berkuasa. Maka kami percaya Tuhan, dengan firman yang hidup, kami akan dihidupkan dan dilanjutkan oleh Tuhan kasih kemurahan-Mu bagi kami menjalani kehidupan kami ini. Entah itu dalam kesusahan ataupun dalam kegembiraan. Tuhan, kami akan menjalaninya dan menikmatinya dengan Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami mempertaruhkan ibadah ini dan memohonkan berkat Tuhan
baik bagi kami di tempat ini maupun bagi semua orang yang mengikuti ibadah ini dari tempat masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau lebih lagi bagi Tuhan kita. Siap untuk memuji Tuhan? Ya, dari rumah mari kita mau memuji Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan kita. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu Tuhan. Sebab hanya di dalam hadirat Tuhan, di situ terletak pertolongan kita, di situ terletak kekuatan kita, di situ terletak penghiburan kita. Amin. Tetap kuat, tetap semangat. Karena ada Yesus yang selalu menyertai kita. Amin. Sama-sama naikkan pujian. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Sekali lagi katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagai raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja. Sekali lagi ya, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu naikkan pujian dengan penuh sukacita. Tuhan ada bersama dengan kita. Aku ingin Dialah perlindungan kita, Dialah sumber kekuatan kita. Amin. Katakan, di bawah kepak sayap-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagai raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Amin. Haleluya. Jalan hidup orang benar, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sekali lagi, jalan hidup, jalan hidup. Amin.
selalu menopang kita. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Saya sungguh tahu bahwa kita semua pasti di rumah mengalami pergumulan dalam hidup kita. Masa-masa COVID ini adalah masa-masa yang sulit juga mungkin bagi kita semua. Tetapi kita tetap percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang besar. Kita memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Berapa berat masalah Bapak Ibu, pergumulan Bapak Ibu saat ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan kita. Dan kita mau katakan bahwa kita tetap percaya bahwa kuasa Tuhan yang terlebih besar. Jangan pernah kita lemah, tetapi kita mau tetap kuat. Karena Tuhan, Dia Allah yang lebih besar. Dia sanggup untuk menolong kita. Dia sanggup untuk memberikan kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita ini. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu tak lebih besar. Amin. Tuhanku tak lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu tak lebih besar. Tuhanku tak lebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Amin. Bapak Ibu percaya. Mari sambil menyanyikan pujian, angkat tangan kita. Hanya Kau Tuhan penolong. Katakan hanya Dia, satu-satunya penolong kita. Dia yang selalu setia bagi kita, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah,
berserah kepada Tuhan kita. Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang peduli akan kehidupan kita. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu tak lebih besar. Haleluya, Tuhanku tak lebih besar. Tak pernah terlambat, katakan tak pernah terlambat janji-Mu. Tak pernah terlambat janji-Mu, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Amin. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, kami percaya firman-Mu adalah terang bagi jalan kami, suluh bagi kaki depan kami. Dan kami percaya dalam situasi-situasi sulit seperti ini, melalui membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami mendapatkan hikmat bijaksana, bahkan kekuatan daripada-Mu, untuk terus menjadi anak-anak-Mu yang dalam segala keadaan memuliakan Engkau, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Sekarang ini Tuhan, seperti Roh-Mu sudah bekerja, sehingga melalui puji-pujian yang kami nyanyikan, kami diingatkan Engkau senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Maka biarlah oleh Roh yang sama ketika kami membaca firman Tuhan, kami pun diingatkan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menghantar kami kepada Sang hidup itu sendiri, yaitu Tuhan kami. Kami berdoa memohon kiranya Engkau memberikan pertolongan juga kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Demikian juga untuk setiap kami yang mendengar dari rumah kami masing-masing. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, khususnya yang mengkisahkan tentang yang terjadi pada masa perjanjian lama, pada zaman-zaman yang paling sulit, yaitu pada zaman hakim-hakim. Bahkan kepada sebuah keluarga yang dalam tanda kutip, sebetulnya oleh karena kesalahannya atau bahkan oleh dosanya, sudah dihukum Tuhan dengan luar biasa. Yaitu peristiwa keluarga daripada Elimelech, Mahlon, Kelion dan istrinya yaitu Naomi. Saya akan bacakan kitab Rut, Perjanjian Lama, kitab Rut pasal 2. Saya akan baca mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan dalam Rut pasal 2 ayat 1 sampai 13. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia. Lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyapit-penyapit, kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelech. Lalu datanglah Boas dari Betlehem, ia berkata kepada penyapit-penyapit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuhan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyapit-penyapit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyapit-penyapit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab." Tapi ia berkata,
Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyapit-penyapit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarkanlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan, lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pekerja-pekerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu? Sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap, segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi ke suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghibur aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti seorang hamba-hamba perempuanmu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Supaya kita bisa lebih jelas memahami perikop ini, ada baiknya saya ceritakan sedikit. Peristiwa ini terjadi pada zaman hakim-hakim. Salah satu periode zaman yang paling gelap di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan seperti apakah sebetulnya gelapnya, chaosnya, kacaunya zaman hakim-hakim? Saya bacakan kitab Hakim-Hakim pasal yang terakhir, pasal yang ke-21 dan ayat yang terakhir, ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan dalam Hakim-Hakim pasal 21 ayat yang ke-25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Sosok ayat ini sebetulnya mengerikan sekali. Dikatakan tidak ada raja, sebetulnya tidak jadi soal karena sistem pemerintahan atau sistem kemasyarakatan orang ya Israel pada waktu itu adalah teokrasi. Dan ada firman, ada Taurat yang sudah diberikan oleh Tuhan lewat Musa. Jadi ketika dalam ayat ini dikatakan tidak ada raja, artinya apa? Taurat Tuhan, Allah yang mau menjadi raja mereka pun tidak digubris. Itu sebabnya kita bisa bayangkan jikalau Taurat, dalam tanda kutip undang-undang, sudah tidak ditaati. Raja yang bertata di surga tidak diakui. Bisa kebayang tidak seperti apa hidup bangsa Israel waktu itu. Zaman yang sangat sulit untuk dilewati. Itu sebabnya zaman hakim-hakim adalah zaman dari satu penjajah lepas ke penjajah yang lain. Dari mulut buaya masuk mulut singa. Mirip seperti zaman raja-raja di mana Amos pernah berkata, celakalah engkau yang menanti-nantikan pertolongan dari Tuhan. Engkau seperti yang dikejar beruang sampai di rumah, ditunggu singa, sampai di rumah bahkan juga dipagut ular. Dalam zaman seperti inilah dikatakan dalam Rut pasal pertama ayat pertama dan selanjutnya saya baca sedikit. Pada zaman para hakim-hakim yang seperti itu ada kelaparan di tanah Israel.
Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Saudara, pada zaman kegelapan sebetulnya ketika terjadi kesulitan, terjadi kelaparan, sebagai orang beriman, sebagai umat pilihan Tuhan, bangsa Israel harusnya introspeksi. Kenapa hal ini terjadi? Dan secara sederhana sebetulnya kalau kita lihat Taurat Musa jelas. Pada waktu engkau takut kepadaku, pada waktu engkau beribadah kepadaku, aku akan memberkati engkau. Tetapi ketika engkau tidak menjalankan kebenaran firman-Ku, engkau meninggalkan Taurat yang Kuberikan, maka aku akan mendatangkan banyak bencana, kelaparan dan lain-lainnya. Elimelech, namanya indah. Karena arti nama Elimelech adalah Allah adalah rajaku. Tetapi ternyata ketika di dalam kondisi yang sulit, dia membawa istri dan kedua anaknya pergi ke Moab. Maka di sini bagi saya secara pribadi dia melakukan dua kesalahan sekaligus. Double kesalahan. Mengalami peristiwa sulit dalam kondisi gelap seperti itu harusnya berdoa, bertobat kepada Tuhan. Dia bukannya tidak bertobat, bahkan pergi ke tempat yang dilarang oleh Tuhan. Untuk apa Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, bahkan memerintahkan penduduk tanah Kanaan ditumpas habis. Jikalau tujuannya bukan supaya bangsa Israel hidup suci dan tidak terpengaruh oleh cara hidup bangsa kafir. Maka sekarang Elimelech justru seolah-olah pulang lagi ke situasi yang lama. Kalau saya mencoba mengutip kalimat-kalimat Petrus pada perjanjian baru, ini mirip seperti anjing kembali ke muntahannya. Ini mirip seperti seekor babi yang kembali ke kubangannya. Apalagi bukan ke negara yang lain, justru ke Moab. Salah satu bangsa kafir yang paling dilarang oleh Tuhan orang Israel untuk bergaul. Saya bandingkan dan saya mengajak saudara untuk membaca Ulangan pasal 23 ayat yang ketiga. Demikian Ulangan pasal 23 ayat yang ketiga. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Luar biasa, ada banyak bangsa kafir di sekitar orang Israel. Tapi dua bangsa disebut menjadi larangan kelas bahkan sampai keturunan ke-10. Amon dan Moab. Kalaupun misalnya Elimelech harus pergi ke tempat lain, kenapa harus Moab? Itu yang tadi saya katakan, kalau ini dianggap salah, double kesalahan. Maka di dalam pemahaman seperti ini sebetulnya sangat bisa dipahami jikalau akhirnya Tuhan buat seluruh keluarganya yang laki-laki. Dalam waktu relatif sangat singkat, 10 tahun. Elimelech, Mahlon, dan Kelion semuanya meninggal dunia. Dan Naomi, yang namanya artinya yang manis, waktu dia pulang dengan tangan kosong ke Betlehem, dia jelas-jelas mengakui tangan Tuhan sudah teracung melawan aku. Jangan sebut aku lagi Naomi, tapi sebut Mara. Artinya apa? Kepahitan. Artinya Naomi mengakui tangan Tuhan yang begitu keras sudah memukul dia dengan keluarganya dengan begitu keras sehingga yang dia alami adalah kepahitan. Meninggalkan Betlehem dengan tangan penuh dengan banyak harta, mengharapkan melalui tinggal di Moab dia bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik di Betlehem yang sedang mengalami kelaparan. Tetapi yang terjadi justru adalah kemiskinan. Keluarganya mati. Tetapi luar biasa memang. Ketika Naomi bahkan mengatakan Tuhan mengacungkan tangan melawan aku. Rut sebagai bangsa Moab justru berkata, Allahmu adalah Allahku. Bangsamu adalah bangsaku.
Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau jujur, apalagi pada zaman sekarang ini, seringkali kita mendapatkan konsep begini. Lah untuk apa kita beribadah kepada Tuhan kalau kedapatnya kesulitan? Nah untuk apa kita datang kepada Tuhan kalau ternyata Tuhan tidak menolong? Dan Ruth mengikuti Naomi dengan satu kesadaran, dia bakal menjadi seorang pemulung. Ruth mengikuti Naomi, dia tahu di tengah-tengah bangsa asing baginya, dia akan ditolak. Sebab apa? Coba bayangin. Orang-orang di kampung Bethlehem ketika melihat Naomi pulang dengan membawa penantunya, kan ditanya, di mana itu suamimu, di mana kedua anakmu? Mati semua. Kalaupun mereka tidak secara verbal ngomong, mungkin dalam hati ngomongnya apa? Syukurin. Siapa suruh kamu pergi ke Moab? Syukurin. Sekarang kamu malah bawa perempuan ini yang bikin siam, bikin laki-laki yang ada di dalam keluargamu tiga-tiganya mati. Sekarang kamu bawa ke Bethlehem. Saudara, kita tidak pernah pikir itu kan? Tetapi itulah yang sebetulnya konsekuensi yang bakal dialami oleh Ruth. Tetapi dia berkata, Allah mula Allahku, bangsa mula bangsaku. Ayat ini mau menggambarkan ada seorang yang merasa tidak berdaya, ada seorang yang tahu bangsanya hidup di dalam kegelapan, dia harus mencari sesuatu yang menerangi hidupnya. Ruth melakukan itu. Tetapi apakah keselamatan itu hadir di dalam diri Ruth? Karena dia berani berkata, Allahmu Allahku, bangsamu bangsaku, belum. Itu baru prosesnya. Sesuai di dalam kekristenan kita memahami. Memang benar ada orang yang kelihatannya misalnya sejak kecil terus ikut sekolah minggu, lalu waktu remaja juga ikut kebaktian. Tetapi itu saja tidak cukup membawa seorang mengklaim keselamatan ada padaku. Menunggu ketika peristiwa Roh Kudus menyentuh hatinya, klik, maka di situ keselamatan tiba. Itu sebabnya saya ingat sebuah lagu yang berbunyi demikian. Kulihat bintang ciptaanku, akan keagungan sabdamu. Walau dia mengatur alam, apa artinya? Wow, ini lagu ini luar biasa. Menggambarkan seorang yang sejak kecil sudah ngerti Allah lah yang mencipta langit dan bumi. Tapi ditutup dengan satu kalimat, apa artinya? Kalau di dalam teks bahasa Inggrisnya lebih jelas. What is that to me? Pakai bahasa anak-anak milenial sekarang, emang gua pikirin. Dia ngomong loh, aku tahu engkau menciptakan alam semesta. Dengan firman-Mu engkau mencipta. Tapi apa artinya bagiku? Teks selanjutnya, lirik selanjutnya. Kelahirannya kurayakan karena ada dalam sejarah datang membebaskan manusia. Apa artinya? Kurang ajar. Dari kecil aku ikut suka Natalan. Dari kecil aku bahkan ikut sendera tari. Aku ikut sekolah minggu soalnya. Katanya dia datang ke dunia untuk membebaskan manusia. Tapi ditutup lagi dengan satu pertanyaan. Apa artinya? What is that to me? Emang gua pikirin. Tapi puji syukur lagu ini tidak berhenti sampai di sana. Yang paling penting itu di referensinya. Sampai aku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Di sini saudara kita melihat, Ruth saya ibaratkan seperti seorang di dalam perjalanannya untuk mencari dalam tanda kutip Tuhan. Sampai tiba Tuhan menyentuhnya. Dan kebagian perikop yang kita baca tadi menggambarkan proses selanjutnya. Bagaimana Tuhan menyentuh Ruth sampai menemukan keselamatan itu. Kalau mau jujur, kitab ini yang kita baca adalah salah satu dari dua kitab Perjanjian Lama yang dinamai menurut nama perempuan. Yaitu yang satu Ruth yang kita selidiki sekarang dan yang kedua Esther.
Tetapi sebetulnya kalau mau menurut ukuran pribadi saya lebih senang kitab ini disebut namanya dengan kitab Boas. Sebab apa? Dalam peristiwa ini pertemuan antara Rut dan Boas menggambarkan pertemuan antara yang tidak layak dengan yang menebus. Pertemuan antara orang yang harus mendapatkan keselamatan dengan seseorang yang memberikan keselamatan. Dan tidak bisa tidak tanpa mengaitkan peristiwa pertemuan Rut dan Boas dengan pertemuan orang berdosa dengan Kristus, maka kisah ini tidak terlalu berarti bagi kita sekarang ini. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam kitab Boas, ya, setuju pakai kitab Boas? Enggak setuju, emang gua pikirin what is that to me? Kan begitu. Menurut kitab Boas pasal 2, kita langsung dituntun oleh pencerita kepada kesan yang sangat positif sekali daripada Boas. Tetapi sebelum kita membahas kepositifan daripada Boas, dikatakan di sini di dalam ayat yang kedua. Waktu Rut berkata kepada ibunya, mertuanya, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah. Ayat 3. Pergilah ia selalu sampai ke ladang dan memungut jelai di belakang-belakang penyapit-penyapit. Indonesia menerjemahkan menjadi kebetulan ia berada di tangan milik Boas. Sebagai orang percaya tidak ada suatu pun yang kebetulan. Semuanya oleh pengaturan Tuhan. Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Maka kata kebetulan dalam ayat ini saya lebih setuju menerjemahkan menjadi maka terjadilah peristiwa. Rut pergi ke ladangnya Boas. Artinya ada satu tangan yang tidak kelihatan yang menjadikan Rut sampai ke ladang Boas. Seorang yang sebetulnya berhak untuk menebus Rut. Dari ayat yang tadi sudah kita baca, kesan sekali bahwa memang Rut mengikuti Naomi untuk menjadi seorang pemulung. Yang tugasnya hanya jumputin jelai yang tercecer ketika pada masa panen. Dan mari kita lihat apa yang terjadi. Ketika saya mempersiapkan hal ini, saya sangat tertarik dengan ayat yang keempat. Di mana dikatakan, lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata penyapit-penyapit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Tidak bisa dipungkirin, di dalam ayat sebelumnya sudah diberikan kesan, Boas ini kaya raya. Orang yang sangat kaya raya biasanya memperlakukan karyawan-karyawan yang paling rendah secara semena-mena. Biasanya kalau kita di kantor gitu kan ya, lagi katakanlah udah jam 8:15 kita udah sampai di kantor, ngobrol-ngobrol ini itu, tiba-tiba ada ngomong, bos datang. Langsung biasanya hening seketika di ruangan itu, jarum jatuh pun terdengar. Bos itu siapa saya percaya bukan di antara yang sedang mendengar khotbah saya. Karena setahu saya jemaat Petra baik-baik semua. Saya bicara yang di tempat lain. Tetapi ayat ini menggambarkan kepada pekerja-pekerja yang paling rendah. Salam yang sangat rohani. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Dan karyawan-karyawannya serentak menjawab juga ke salam balik. Membuktikan betapa dekatnya Boas dengan karyawan-karyawannya yang paling rendah. Yaitu tukang-tukang penyapit. Bukan cuma itu toh. Kemudian Boas mulai, loh kok ada seorang perempuan yang tidak dikenal yang jumputin di ladangnya. Ini membuktikan Boas ini bukan hanya perhatian kepada karyawan-karyawannya, ke pegawai-pegawainya yang paling rendah, tetapi dia juga concern, perhatian dengan sekitarnya. Langsung dia tangkap ada sesuatu yang aneh.
Ada seorang perempuan yang tidak biasanya sekarang datang ambil jelai. Ditanya. Dan mendapatkan jawaban seperti itu. Dan kita sudah tahu bukan bagaimana kemudian Boas ini berkata kepada, oke, you tidak usah pergi ke tempat lain. Di sini terus. Walaupun kamu cuma seorang pemulung, tapi aku sudah berpesan kepada hamba-hambaku. Perlakukan dengan baik engkau. Bahkan aku sudah berkata kepada perempuan-perempuan ini, lindungi dia dari kalau ada pegawai-pegawai laki yang mata keranjang, yang kurang ajar. Luar biasa pemulung diperlakukan seperti itu. Kalau boleh pakai bahasa modern loh ya, pemulung diperlakukan seperti itu. Biasanya kita sama pemulung apa? Belum apa-apa curiga dulu kan. Tetapi inilah Boas. Bagi saya Boas adalah gambaran kepedulian Allah. Kepada anak-anaknya, kepada umatnya, bahkan kepada alam semesta. Ibrani berkata, surat Kolose berkata, di dalam Kristus Yesus, Allah menopang, Allah memperhatikan, Allah memelihara semua alam semesta. Seluruh ladang Boas dengan gerak-geriknya yang ada. Semua mendapatkan perhatian daripada Boas. Itulah Boas. Bagian ini sebetulnya yang tadi saya hanya baca sampai ayat 13 tidak cukup. Tetapi untuk mempersingkat saya memang harus hanya membaca sampai ayat 13 karena masih ada pasal lain yang harus saya baca. Rut jelas berkata, sungguh Tuanku engkau luar biasa. Padahal aku ini siapa sih? Lebih rendah daripada hambamu. Mari kita lihat dalam ayat 13 saya baca lagi. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku. Sebab Tuhan telah menghibur aku dan telah menenangkan hati hambamu ini. Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hamba perempuan. Artinya dia mengatakan apa? Aku ini orang kafir. Aku ini ikut keluarga yang sudah terlanjur dalam tanda kutip dihukum Tuhanmu. Tetapi di situasi seperti ini engkau memperlakukan aku dengan begitu istimewa. Terus terang saya menduga ayat ini mempunyai sedikit kesan. Sejak dia mengikuti Naomi, dia diperlakukan tidak sepantasnya oleh orang-orang lain yang ada di Bethlehem. Kira-kira begitu. Ini wanita Jiong, kalau orang Tionghoa bilang begitu. Begitu dia masuk keluarga Elimelech, suaminya mati, mertuanya mati, kakak iparnya mati. Moab. Kalau orang Tionghoa bilang ini sio naga, kawin sama sio tikus, ya tikusnya dimakan. Ada nggak sih sio tikus? Sio buaya ada, sio tikus setahu saya nggak ada. Ada ya? Oh, ada tikus tanah ya. Sio naga sama sio tikus, ya tikusnya mati. Tikusnya itu mahlonnya, kelionnya kelinci gitu ya. Elimelechnya mungkin babi ya, dimakan semua. Maka sampai di Bethlehem semua orang menolak Moab, menolak Rut, itu kesan saya. Maka ketika ada seorang yang menerima dia dengan luar biasa, dia mengatakan, engkau memperlakukan aku dengan istimewa sekalipun aku bukan orang Israel. Sekalipun aku tidak sama dengan hamba-hambamu, lebih rendah. Tetapi engkau memperlakukan aku secara istimewa. Dan tidak bisa dipungkirin Boas melakukan itu justru karena ia sudah tahu apa yang diperbuat oleh Rut. Memang ada semacam hubungan timbal balik. Boas mendengar, maka dia melakukan hal seperti itu kepada Rut. Tetapi jangan lupa tadi saya katakan dengan hamba-hamba yang lain dia memperlakukan dengan baik juga kok. Memang pada hakikatnya Boas orang baik. Mari kita sekarang lanjutkan pasal yang ketiga. Pada waktu kemudian Naomi melihat bahwa memang tiba waktunya. Boas diminta kalau suka, kalau rela, kalau mau
untuk menebus Rut, maka malam hari dengan satu sikap yang rendah, Rut datang kepada Boas. Saya akan baca ayat pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat selanjutnya, yaitu secukupnya nanti saya baca. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, maksudnya Boas. Lalu meraba-raba sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sebab engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang muda, baik yang miskin atau maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Bandingkan ketika Rut berkata, kembangkanlah sayapmu melindungi hambamu. Dia tidak mengatakan aku baik, aku ini, aku itu demi mertuaku yang masih sanakmu. Aku rela meninggalkan bangsaku, bukan itu yang dibesar-besarkan. Dia merendahkan diri dia sebagai bangsa kafir tadi. Dan ketika mengatakan kembangkanlah sayapmu melindungi aku, ini semacam mirip seperti apa yang dikatakan Boas beberapa waktu sebelumnya. Saya balik lagi membaca pasal 1 ayat 12. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upah sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Tadinya Boas mengatakan engkau datang di dalam kerendahan hati berlindung di bawah Allah Israel. Sekarang Rut mengatakan kembangkanlah sayapmu melindungi aku. Dengan kata lain berarti dari cerita ini penulis kitab Boas sengaja mau memperbandingkan bahwa cara Tuhan menaungi sayapnya melindungi Rut memakai peran seorang Boas. Dan Boas berkata, oke, aku akan melakukan. Dan mari sekarang kita lihat sebetulnya konsep apa, walaupun berulang kali Boas mengatakan, engkau kami seluruh kota tahu engkau perempuan baik. Tetapi sebetulnya saya percaya yang ngomong gitu cuma Boas tok. Mari kita lihat pasal 4 sekarang. Pasal 4 ayat yang pertama cukup saya baca sampai dengan ayat yang ke-6. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewat penebus yang disebut Boas itu. Lalu berkatalah Boas, hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini. Maka datanglah ia, lalu duduk, kemudian dipilihnya 10 orang dari para tua-tua kota itu, dan berkata, duduklah kamu di situ, di sini, maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, tanah milik kepunyaan saudara kita, Elimelech, hendak dijual oleh Naomi, yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku baik juga hal ini kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau. Dan sesudah engkau, aku. Lalu berkatalah ia, aku akan menebusnya. Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga. Perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Perhatikan ayat 6. Lalu berkatalah penebus itu,
Jika demikian aku ini tidak dapat menebusnya. Sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharapkan engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus. Sebab aku tidak dapat menebusnya. Saudara, sebetulnya secara urutan, kecuali Boas, ada laki-laki lain yang secara urutan relasi keluarga lebih berhak, lebih dekat hubungannya dan harus menebusnya. Maka Boas tidak boleh menebus. Harus terlebih dahulu tanya orang itu, siapa namanya saya tidak tahu. Dan Alkitab juga tidak mencatat. Tetapi ada orang yang lebih berhak menebus. Ketika ditanya oleh Boas, mau nebus enggak? Ini aturan adat istiadat kita. Ini aturan Musa. Elimelech masih saudara kita. Tanahnya tidak boleh dibeli oleh keluarga yang tidak ada hubungannya. Engkau yang paling berhak. Dia mengatakan, oh mau. Kenapa mau, saudara? Secara bisnis ini menguntungkan. Sebab ini sudah puluhan tahun tanah Puso. Sudah ditinggal pergi oleh Elimelech dan oleh Naomi. Bahkan kemungkinan sudah digadaikan. Kecuali untuk menebus, kecuali untuk membeli harus tebus dulu. Tetapi paling tidak ini untung pasti dijual murah. Dalam kondisi sudah sekian lama Puso, sudah sekian lama sudah digadaikan kok murah. Maka ketika ditanya, you mau tebus? Mau dong, untung kok. Apalagi sekarang sudah masa kelaparan sudah berlalu. Kenapa enggak? Tetapi ketika mengatakan oke, kalau engkau menebus, berarti termasuk menikahi Ruth. Orang ini kalimatnya jelas, oh sorry, kalau ini merusak pusakaku. Ini sesuatu yang memalukan. Ini sesuatu yang aib. Jangan-jangan nanti aku juga ikut mati. Nah, oke. Kalau begitu aku yang nebus. Saudara, ini sebuah gambaran tegas bagi saya. Kalau bukan Kristus, tidak ada yang mau kita. Kita orang berbuat dosa. Hanya Kristus yang peduli dengan kita. Hanya Allah Bapa di dalam Kristus Yesus yang menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Boas terhadap Ruth. Itulah yang saya katakan ketika Ruth berkata bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahmu. Itu adalah satu gambaran, ini baru satu langkah pertama di mana Ruth mengakui aku orang tidak berdaya. Tetapi tidak boleh berhenti sampai di sana. Ada kelanjutannya di mana tangan Tuhan lewat Boas menebus dia. Dan di sinilah keselamatan dalam tanda kutip terjadi dalam diri Ruth. Dan itulah yang sesungguhnya terjadi dalam setiap kita. Tidak cukup kita setiap minggu mengajak anak-anak kita ke sekolah minggu. Tidak cukup setiap minggu kita pergi ke gereja beribadah. Kalau kita berasumsi kita ini belum percaya, belum sungguh-sungguh percaya, tapi kebiasaan beribadah tidak cukup. Harus seperti seorang yang merasa tidak layak. Seperti Ruth itulah kita menanti kemurahan dan anugerah Tuhan sampai anugerah Tuhan dinyatakan dan di situ penebusan terjadi. Tetapi jikalau kita berani mengatakan kita sudah menerima anugerah keselamatan itu, maka seperti Boas menjadi gambaran Kristus sebelum Kristus inkarnasi. Boas menjadi gambaran Mesias yang dijanjikan yang akan menebus. Maka sekarang kita sebagai orang percaya kita menjadi wakil Kristus. Mesias yang sudah hadir. Yang sudah memberikan keselamatan. Menyatakan kepedulian kita kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi perbedaan kita dengan Boas adalah Boas menggambarkan Kristus yang belum datang. Maka sekarang kita harus menggambarkan atau mewakili Kristus yang sudah datang. Sama seperti Boas menyatakan kepedulian kepada sesamanya, bahkan Moab
yang sebetulnya dalam tanda kutip orang yang paling tidak layak untuk ukuran waktu itu. Maka demikian juga kepada setiap orang yang Tuhan tempatkan di depan kita, kita tidak boleh pandang. Oh, kalau sebangsa aku masih mau tolong. Oh, kalau orang ini baik aku masih mau tolong. Oh, kalau ini Mas sorry aja deh, kelewatan. Benar saudara, tidak bisa diakui. Kadang-kadang kita ini untuk menolong orang pun lihat-lihat siapa yang harus kita tolong. Memang benar kita tidak boleh membuang mutiara kepada babi. Tetapi jangan juga sebetulnya ketika Tuhan gerakkan kita berlambat-lambat untuk menolong seseorang. Kadang-kadang saya di dalam kondisi ketika misalnya ada orang minta tolong kepada saya, kadang-kadang jujur. Pernah berpikir-pikir ini kelihatannya orangnya nipu, ini pura-pura susah tapi tidak susah-susah benar. Tetapi seringkali kemudian muncul suara hati saya mengatakan, udah dah lebih baik saya ketipu dia daripada dia betul-betul minta tolong tetapi saya mengkeraskan hati untuk tidak menolong. Karena jikalau orang ini betul-betul butuh pertolongan saya tidak menolong, saya jadi dosa. Tapi kalau dia tidak sebetulnya menipu saya, minta tolong saya, ya dia yang dosa. Ya sudah dah, ada orang datang, entah ngomongnya ceritanya begini begitu, benar atau tidak, tetapi oke deh. Yang jelas dia datang kepadaku minta tolong. Ya udah dah, harus terlalu banyak mikir-mikir deh. Ya kadang-kadang bodoh juga sih, ya ketipu juga sih. Tapi tidak jadi soal, lebih baik ketipu daripada ada orang minta tolong, seharusnya memang Tuhan hantar orang ini ke hadapan kita, kita tidak menolong, itu jadi salah di kita. Mari saudara, sepanjang bulan ini di mana kita berkata, aku dan sesamaku. Khususnya pada hari ini kita melihat, Boas melihat ke depan, menggambarkan Kristus menebus Rut. Kita menoleh ke belakang, melihat teladan yang sudah ditinggalkan oleh Kristus. Kalau kita yang sebetulnya mirip seperti Rut, yang tidak layak dikasihi Tuhan, kenapa kita tidak? Luar biasa sekali saudara. Kalau kita lanjutkan menutup sedikit apa yang kita pada perenungan ini kita lihat di dalam Rut kitab Boas atau Rut pasal yang terakhir, pasal 4. Kita lihat ayat yang ke-18 sampai dengan 22 demikian bunyinya. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakkan Hesron. Hesron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas. Boas memperanakkan Obed. Obed memperanakkan Isai. Dan Isai memperanakkan dari seorang perempuan Moab yang sebetulnya tadi dalam pasal pertama tidak bisa dipungkirin ketika Elimelek pergi ke Moab, kita harus katakan ini kesalahan double. Tetapi melalui Rut justru, melalui Boas justru lahir raja yang terbesar dari kerajaan Israel yang sampai sekarang bahkan belum terlampaui. Maka dengan kata lain kita boleh membuka peluang. Orang-orang tertentu yang Tuhan hadapkan ke hadapan kita untuk kita tolong ternyata mungkin pada generasi yang akan datang muncul orang-orang yang luar biasa. Jangan berhenti kepada orang yang kita tolong. Kalau cerita ini cuma berhenti sampai pernikahan Boas dan Rut, ya sudah selesai. Tidak terlalu hebat. Tetapi cerita ini menjadi luar biasa ketika ternyata lahirlah seorang Daud. Jangan mengecilkan pekerjaan tangan Tuhan lewat kehidupan kita. Sesuatu yang kecil, yang sepele yang kita lakukan, Tuhan bisa membuat sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya dari Rut yang oleh seseorang si Anu dianggap sebagai yang merusak pusaka milik keluarganya. Lahir seorang raja terbesar. Tangan Tuhan mau bekerja atas setiap kita. Melalui tangan-tangan kita inilah
sesama kita mendapatkan pertolongan, bahkan sesama kita melihat keselamatan di dalam Kristus Yesus. Mari kita bersama-sama berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu. Berikanlah kepada kami ya Tuhan kepekaan, hati yang lembut, telinga yang peka mendengar ratap tangis orang-orang di sekitar kami. Supaya melalui apa yang Kau percayakan kepada kami, entah itu kepedulian, nasihat, penghiburan, bahkan memberikan pertolongan sekalipun kami harus berkorban. Itu betul-betul di dalam kehidupan kami meneladani, bahkan menjadi semacam wakil bagi Kristus, menjadi terang dunia masa kini. Tuhan, tolong setiap kami. Kami tahu tidak mudah bagi kami untuk peduli dengan sesama. Tetapi kami percaya ketika kami mengingat siapa kami diri sebetulnya, bahwa kami adalah orang berdosa tetapi yang Kau pandang luar biasa, maka kami ingatan ini memotivasi kami untuk juga peduli kepada banyak orang. Kami rindu Tuhan firman yang kami dengar pada pagi hari ini, yang kami dengar via online bukan berlalu begitu saja tetapi tergores, terukir di dalam hati kami yang terdalam, dan tidak pernah terhapus dan terus muncul dalam kehidupan kami setiap hari. Sebab kami terpanggil bukan hanya untuk mendengar firman, tetapi melakukannya. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam Engkau kami mendapatkan keselamatan. Dan bukti kami mendapatkan keselamatan, pada gilirannya kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya bersama-sama segenap umat percaya sepanjang zaman di berbagai tempat sampai kedatangan Kristus kedua kali terus-menerus mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kami bersyukur Engkau adalah yang setia.
yang setelah menciptakan segala sesuatu tidak meninggalkan begitu saja. Tetapi yang menopang, bahkan ketika umatmu yang kau ciptakan menurut gambar dan rupamu terhilang dan jatuh dalam dosa. Engkau mengutus anakmu yang tunggal, menebus kami dengan mengkorbankan diri mati di atas kayu salib, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Supaya melalui kebangkitan itu kami memperoleh pengharapan. Ada satu kehidupan kekal di dalam juru selamat Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan, rasa syukur kami ini kami harus wujudkan melalui cara hidup kami yang baru. Melalui cara kehidupan kami yang penuh kasih. Bukan kasih manusiawi, tetapi kasih yang tanpa syarat, kasih yang ilahi, yang kau limpahkan dalam hati kami. Dengan kasih seperti itulah dan bersandar pada pertolongan Roh Kudus, kami harus mengasihi sesama kami. Tuhan, biarlah firman hari ini sekali lagi mengingatkan panggilan kami. Bukan hanya untuk datang menerima keselamatan-Mu saja. Tetapi panggilan kami sekaligus tugas kami di tengah-tengah situasi yang paling sulit. Kami harus menjadi penolong-penolong bagi sesama kami. Sama seperti Boas pada waktu itu. Pasti ada muncul cemooh. Pasti banyak pergunjingan yang mau menebus seorang perempuan kafir yang bahkan melaluinya 3 laki-laki dalam keluarga Elimelech semuanya meninggal. Tetapi itulah bukti ketaatan Boas akan firman-Mu. Hari ini Tuhan, ajar setiap kami juga peduli kepada sekitar kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu di rumah masing-masing dengan segala keberadaannya. Kami percaya bukan saja Engkau menolong mereka, memperhatikan jemaat-Mu ini ya Tuhan satu persatu, bahkan juga tetap memberikan kelimpahan kepada jemaat-Mu. Sehingga di dalam situasi-situasi yang sulit seperti ini, bahkan dimampukan tetap merasakan ada kelebihan yang datang daripada-Mu dan membagikan kepada orang-orang banyak. Kami tetap berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam kondisi sakit, Tuhan jamah mereka. Untuk mereka yang mengalami pergumulan dan merasa berat untuk melanjutkan langkah-langkah perjalanan mereka, tuntun tangan mereka semua Tuhan. Bahkan sebagaimana janji-Mu, jikalau mereka terlalu letih, gendong mereka ya Tuhan. Karena kami percaya perjalanan kami belum waktunya untuk berhenti sampai saat ini. Masih ada hari-hari kemenangan yang nanti Engkau hanya akan nyatakan dan sudah Engkau siapkan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, mendahului kemenangan yang bakal kami terima nanti, di dalam segala keadaan kami mau bersukacita di dalam Engkau. Kami mau bersyukur di dalam Engkau. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu di dalam pemeliharaan satu nama. Nama yang Kau berikan untuk menaklukkan segala sesuatunya. Yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang di dalam nama itu juga kami diajarkan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah,
Teduhkanlah hatimu jemaat yang kekasih dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, pertolongan dan penghiburan bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doa teduh ibadah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.